bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Saya Israti Maisara Mahar, guru penggerak Angkatan 6 asal Kabupaten Ende. Saya akan menyampaikan analisis hasil wawancara. Wawancara pertama dengan Bapak Albertus Jaondo. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak waktunya. Saya ini ditugasi karena kami sedang dalam kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, itu di mana teknik mengambil keputusan berbasis pemimpin pembelajaran. Maka kami ditugasi mewawancarai 3 kepala sekolah, salah satunya Bapak sebagai pimpinan kami, tentang bagaimana strategi atau teknik Bapak dalam mengambil suatu keputusan ketika Bapak menemukan sesuatu yang disebut dengan dilema etika. Dua hal yang sama-sama benar tapi berbenturan, nilai kebajikannya benar dan saling berbenturan. Bapak mungkin di awal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan, dan saya dipilih menjadi salah satu responden untuk menjadi salah satu kepala sekolah yang dipilih untuk diwawancarai. Saya perkenalkan, nama saya Albertus Jaondo, kepala sekolah SMP. Bapak Ibu guru hebat, kesempatan pertama saya mewawancarai Kepala SMK Negeri 1 Ende, Bapak Albertus Jaondo SPD. Sebagai pemimpin sekolah pada tingkat menengah atas, Pak Albertus menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah guru maupun peserta didik. Yang paling dominan yang terjadi adalah ketika beliau dihadapkan pada masalah moralitas peserta didik. Beliau sering mendapati beberapa peserta didik perempuannya melakukan pergaulan bebas, bertindak asusila. Namun ketika ditanyai, peserta didik tersebut masih ingin menyelesaikan sekolah atau melanjutkan belajarnya. Banyak guru yang tidak menginginkan itu. Sebagai kepala sekolah, Pak Albertus tentu mengalami dilema etika. Keputusan tetap harus diambil. Bagi Pak Albertus, selalu berkoordinasi dengan pengawas pembina dan guru senior adalah bagian dari langkahnya dalam mengambil keputusan. Tentu saja dengan melibatkan Dewan Guru dalam rapat pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan contoh kasus seperti yang diceritakan dalam sesi wawancara, Pak Albertus menggunakan paradigma berpikir jangka pendek lawan jangka panjang, terutama pada kasus yang berhubungan dengan moral. Dan terlihat Pak Albertus pun menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Ini dilihat dari pernyataan beliau ketika menyampaikan bahwa jika peserta didik berbuat tindakan asusila, tentunya akan menjadi contoh buruk bagi peserta didik lainnya dan akan berdampak jangka panjang. Dan aturan di sekolah jelas bahwa bagi peserta didik yang melakukan tindakan asusila tidak diperkenankan untuk belajar di sekolah. Bagi Pak Albertus, keputusan yang diambil tentunya berbasis pengujian benar salah. Apakah ada aturan pendukung? Apakah jika keputusannya dipublikasikan akan berdampak? Dan ini tentunya memenuhi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pak Albertus pun mengedepankan prinsip adil atas keputusan yang diambil, tidak merugikan pihak manapun dalam pengambilan keputusannya. Berikutnya adalah hasil wawancara dengan Bapak Saihu Puageno. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, terima kasih waktunya sudah bersedia memberikan waktu untuk saya bisa sedikit mewawancarai Bapak. Ini ada beberapa hal yang menjadi tugas kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama Saihu Puageno, Kepala Sekolah di MTS Negeri 2 Ende. Ya. Kira itu kenal singkat. Ya, baik, terima kasih. Saya sapa dengan Pak Saihu ya. Kepala sekolah kedua yang saya wawancarai adalah Bapak Saihu Puageno, MPD, Kepala MTS Negeri 2 Ende.
Menurut beliau, jika dihadapkan pada masalah yang dilematis dalam penentuan keputusan, tentunya sebagai pimpinan tidak bisa memutuskan sendiri. Beliau membutuhkan masukan dari guru-gurunya, juga pengalaman yang pernah dialami oleh kepala-kepala sekolah sebelumnya. Bagi Pak Saihu, keputusan yang diambil akan efektif apabila keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Pada tingkat menengah pertama, masalah yang paling sering ditemui adalah ketidakhadiran peserta didik. Namun peserta didik tersebut cenderung berprestasi. Guru mata pelajaran tidak mau mentolerir ketidakhadiran peserta didik tersebut. Bagi Pak Saihu, ada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan demi kebaikan anak didik. Pak Saihu menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, dan paradigma yang digunakan dalam permasalahan ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini terlihat dari pernyataan bahwa beliau paham maksud baik guru, namun perlu dipahami juga bahwa peserta didik seperti itu harus mendapatkan pendampingan khusus atau bimbingan khusus agar dapat mengurangi absensinya. Pak Saihu pun menerapkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, dan ini terlihat bahwa beliau mengetahui benar fakta-fakta yang terjadi dan pihak mana saja atau siapa saja yang patut terlibat dalam pengambilan keputusan. Bagi beliau, menjadwalkan penyelesaian masalah itu tergantung dari masalah yang dihadapi. Jika masalahnya bersifat insidental, maka harus diselesaikan saat itu juga. Jika itu adalah masalah yang sangat berat, maka harus perlu waktu untuk dibicarakan dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Bagi Pak Saihu sebagai seorang pimpinan sekolah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya bersikap adil atau bersifat adil bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Keputusan tersebut harus diambil secara bersama-sama. Sebagai pimpinan hanya sebagai pengetok palu pembuat keputusan, namun dasar-dasar pengambilan keputusan harus merupakan inisiatif, masukan atau pikiran dari setiap pihak yang terlibat dalam suatu komunitas sekolah. Menurut Pak Saihu, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Patahkan kakiku, patah tanganku. Kepala sekolah ketiga yang saya wawancarai adalah Bapak Francisco Soares. Terima kasih waktunya memberikan kesempatan buat saya bisa sekedar berbincang-bincang. Jadi ini menyangkut tugas kami sedang dalam kegiatan pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak. Jadi kami sudah ada di modul teknik pengambilan keputusan berbasis pemimpin pembelajaran. Jadi kami itu ditugasi mewawancara beberapa kepala sekolah untuk melihat bagaimana kepala sekolah mengambil suatu keputusan atas dilema yang terjadi. Itu sedikit gambaran dari saya. Selanjutnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan. Saya pertama perkenalkan diri, saya nama lengkapnya Francisco Soares, biasa dipanggil Pak Sisko, Kepala SMK Negeri 2 ND. Kepala sekolah ketiga yang saya wawancarai adalah Bapak Francisco Soares MPD. Beliau adalah kepala di SMK Negeri 2 ND. Menurut beliau, problematika yang dihadapi di tingkat SMK, terutama SMK Negeri 2 yang merupakan sekolah teknik dengan jumlah peserta didik yang banyak dan didominasi peserta didik laki-laki, problematika yang terjadi terkait
terkait dengan dilema etika adalah ketika peserta didik berprestasi di non-akademik namun kurang berprestasi di akademiknya. Di satu sisi, guru dengan idealismenya tidak mentolerir, dan ini cukup dilematis bagi seorang pimpinan. Langkah yang diambil Bapak Francisco adalah dengan berdiskusi dan meminta guru melihat dari sudut pandang dua sisi. Pak Francisco mengambil langkah negosiasi dan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang muncul dalam pengambilan keputusan adalah setiap orang mempunyai alasan mempertahankan sikap. Langkah memberikan pemahaman itu adalah bagian dari tantangan itu sendiri, menurut Pak Francisco. Dalam menyelesaikan masalah, Pak Francisco menyesuaikan dengan kasus. Jika kasus bersifat insidental, maka akan diselesaikan saat itu juga. Maka jika merupakan kasus yang membutuhkan waktu panjang dalam penyelesaian, maka Pak Sisko menjadwalkan waktu penyelesaian dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut Pak Francisco, sebagai seorang pimpinan, dalam pengambilan keputusan akan memunculkan pro dan kontra. Setiap orang memiliki idealisme, tapi ini adalah aset. Jika setiap orang mempunyai pertimbangan, maka pemimpin tentu akan mendapatkan banyak referensi dalam pengambilan keputusan. Pak Francisco menggunakan prinsip resolusi care-based thinking. Ini terlihat dari langkah beliau dalam bernegosiasi dalam pengambilan keputusan, dan paradigma yang digunakan adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Ini terlihat dari keputusan yang diambil memberikan dampak bagi masa depan peserta didik dan pelajaran penting bagi guru-guru dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat. Bagi Pak Sisko, perbedaan adalah aset. Seorang pemimpin haruslah cerdas. Bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.